Teroris Plus dapat jaminan amnesti dari Prabowo. Ini pertanyaan, bukan pernyataan. Karena menurut pengamat politik Adi Prayitno, ujungnya setelah pengadilan akan ke sana. Roy Suryo CS akan mengemis amnesti dari Prabowo jika ditetapkan bersalah. Apalagi Tifa sudah keluar-keluar bahwa mereka layak mendapatkan lebih dari amnesti ataupun abolisi dari Prabowo. Roy Suryo sendiri juga sudah berharap akan dapat amnesti. Dan dengan alasan demi persatuan, seperti kasus Hasto Kristianto yang dapat amnesti walaupun menjadi terpidana kasus korupsi, Prabowo akan memberikan amnesti kepada Roy Suryo CS. Sementara dari Pak Jokowi sudah memberikan tanda-tanda tidak akan memberikan maaf kepada teroris, yaitu Tifa, Roy Suryo, dan Rizwan. Karena mereka tanpa henti terus memframing ijazah Jokowi palsu. Namun untuk 5 tersangka yang lain yaitu Egy Sujana CS dibuka peluang pintu maaf oleh Jokowi. Di satu sisi, Eli Daneti, pengacara Egy Sujana, menjadi bulan-bulanan kubu teroris. Mereka menyerang mantan bendahara TPUA ini karena menyebut ijazah Jokowi asli, usai melihatnya digelar perkara khusus. Bahkan pengacara Roy Suryo ikut menyerang Eli Daneti. Said Didu juga. Eli Daneti bahkan disebut ternak Mulyono atau termul. Tak perlu berlama-lama, yuk kita ulas bersama. Teman-teman bisa memberikan ulasan lewat kolom komentar. Pertama, ada peluang teroris dapat amnesti dari Prabowo. Ini gimana tanggapannya atas kasus ini? Ini kasus politik atau kasus hukum sih? Ya, antara kasus politik dan hukum campur baur. Ini kawin silang yang saya kira tidak berkesudahan. Kalau kita mengacu pada tema diskusi malam hari ini, kan sebenarnya ijazah ini mudah, tapi kok rumit. Saya melihatnya 4 tahapan. Ini kenapa harus menjadi mudah? Mestinya ketika UGM bicara tentang ijazah Pak Jokowi itu clear. Kan UGM bilang lulusannya, alumninya, Fakultas Kehutanan, tapi kan tidak dipercaya. Mestinya kalau memang UGM itu tidak dipercaya, gugat juga dong UGM-nya. Tunjukkan bukti-buktinya yang valid dan solid. Karena tidak percaya, maka tahap kedua yang mestinya cukup selesai adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM, mestinya selesai. Normalnya begitu? Normalnya begitu. Sebagai manusia? Tapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan dokumennya. Menurut Anda kenapa? Karena Pak Jokowi menganggap itu dokumen pribadi dan hanya ingin tunjukkan di pengadilan. Ini adalah tahap kedua yang rumit. Untuk menyelesaikan tahap ini, Bang, maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap tentang pengadilan. Kan sudah, ini naik selangkah terkait dengan ijazah. Tapi kan orang sudah tersangka dulu. Kan syukur belum ditahan. Kan ini sudah menjadi barang. Itu yang saya sebut sebagai langkah lebih maju karena sudah menetapkan ada sejumlah tersangka terkait dengan ijazah ini. Maka satu-satunya pembuktian untuk mengklirkan persoalan ini adalah soal hukum. Tinggal nanti dibuktikan apakah pengacara Bang Roy Suryo, pengacaranya Pak Jokowi akan tempur nih, adu data, adu fakta, ada argumen dan terusnya. Siapapun yang kalah dan menang pasti ada kontroversi dan kegaduhan. Kalau ini terus terjadi, maka ada langkah yang keempat, Bang. Amnesti atau abolisi dari presiden selesai seperti yang sudah-sudah. Karena untuk menyelesaikan persoalan ini, menghentikan kegaduhan. Jadi artinya kalaupun akhirnya nanti terbukti ada palsu, masih ada pintu penyelamatan yaitu amnesti abolisi, begitu? Kan kita mendengarkan amnesti dan abolisi beberapa waktu yang lalu alasannya rekonsiliasi. Alasannya politis, alasannya untuk menghentikan suasana kegaduhan dan kontroversi yang ada. Mendengar pernyataan dari Adi Prayitno ini seperti membuka gambaran strategi jangka panjang yang akan dimainkan Roy Suryo CS. Bahwa di ujungnya mereka akan menuntut amnesti atau abolisi dari Prabowo. Karena mereka sering keluar-keluar agar Prabowo turun tangan menjadi penengah dan membantu mereka. Malah menurut saya, Roy Suryo merasa ada jaminan untuk mendapatkan amnesti itu. Sehingga mereka tidak gentar dan terus keluar-keluar memframing ijazah Jokowi palsu. Karena mungkin mereka yakin atau ada jaminan dari orang besar yang menjadi sponsor bahwa mereka akan dapat amnesti dari presiden. Apalagi kasus Hasto yang dapat amnesti menjadi semacam jurisprudensi atau contoh untuk Roy Suryo CS bahwa mereka juga bisa mendapatkan. Karena dengan alasan persatuan seperti Hasto, Roy Suryo CS juga bisa dapat. Saya melihat amnesti ini sudah masuk dalam strategi Roy Suryo jangka panjang. Karena Roy Suryo sendiri sudah pernah menyinggung soal amnesti ini. Di situ sudah sebut pra peradilan. Ada juga misalnya nanti tiba-tiba dilakukan, ya siapa tahu. Seperti kemarin kan ada abolisi, ada amnesti. Kalau amnesti kan harus dihukum dulu, gitu. Atau ada abolisi, atau ada deponering. Yang paling menurut Anda paling berpotensi untuk kasus Anda? Tunggu tanggal mainnya. Tifa juga sama seperti Roy Suryo, dia meyakini mereka layak mendapatkan amnesti.
Bahkan dia sesumbar, teroris ini harus dapatkan lebih dari amnesti atau abolisi. Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memberikan kebijakannya untuk memberikan menggunakan hak abolisinya dan kemudian memberikan amnesti, maka kepada kami tentu saja semestinya lebih dari itu. Kami tidak melakukan tindak pidana sama sekali. Dan kami justru dikriminalisasi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman 12 tokoh yang dikriminalisasi, tentu saja sangat mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto lebih concern kepada persoalan kami. Ini menurut saya bahaya. Kembali akan menjadi presiden buruk jika benar Prabowo memberikan amnesti kepada Roy Suryo CS. Dan saya yakin mayoritas publik tidak ingin presiden memberikan amnesti kepada Roy Suryo CS dengan alasan apapun. Cukup kepada Hasto, amnesti yang melukai hati rakyat. Selanjutnya, Ketua Bara JP Frans Anasai bocorkan Jokowi akan maafkan Egy Sujana CS, tapi tidak untuk teroris. Nah, diskusi kami dengan Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa waktu kami bertanya apakah semua akan tidak dimaafkan, misalnya yang ada 12 nama itu. Nah, ternyata Pak Jokowi bilang saya bukan tipikal orang yang tidak pemaaf. Jadi yang pasti tidak semua. Jadi 12 nama itu tidak semua yang akan terus dituntut dimaafkan, itu akan dimaafkan. Tapi yang 3 nama yang kelihatannya terlalu ekstrim, terlalu nggak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar. Kami ini kan barisan relawan Jokowi Presiden, barisan relawan Jalan Perubahan, dan Pak Jokowi itu pembina utama kami. Karena itu dalam banyak kegiatan itu kami wajib ketemu Bapak untuk menyampaikan program kerja Bara JP, tetapi sekaligus juga berdiskusi tentang situasi politik yang berkembang saat ini. Jadi mengenai pesan Bapak Bara JP sampaikan kepada publik mendukung Prabowo Gibran 2 periode itu sudah kami kerjakan, dan itu kami lakukan di bulan Juni dan bulan September. Nah, itu yang kami diskusi dengan Bapak, dan ternyata apa yang kami kemukakan ini mulai kelihatan bahwa semangat Pilpres 2029 itu dari beberapa kelompok partai keluar dari sarang. Yang tadinya kami Bara JP dikatakan terlalu cepat, terlalu pagi mempromosikan Prabowo Gibran 2 periode. Tetapi rupanya isu yang kami lempar ini mendapat respon feedback lagi bahwa para pihak yang mau maju jadi presiden dan calon wakil presiden di 2029 makin kelihatan. Ada aliran merah, ada aliran biru ya. Kemudian diskusi kami juga mengenai para pihak atau orang-orang yang terus memperkeruh situasi bangsa dan negara kita, masyarakat kita tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, kami juga tahu bahwa ijazah Pak Jokowi sudah disampaikan dan dalam gelar perkara sudah disampaikan oleh penyidik, ijazahnya Bapak itu asli. Jadi yang diributin ini yang palsu. Yang palsu macam apa kita nggak ngerti. Tapi yang pasti ijazah Pak Jokowi yang asli itu sudah dipublikasikan, sehingga kami mendorong pihak kepolisian untuk segera setelah menetapkan tersangka
mereka yang membuat atau mendegradasi Pak Jokowi tentang ijazahnya itu ada efek jerah. Nah, diskusi kami dengan Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa waktu kami bertanya apakah semua akan tidak dimaafkan misalnya yang ada 12 nama itu. Nah, ternyata Pak Jokowi bilang saya bukan tipikal orang yang tidak pemaaf. Jadi yang pasti tidak semua. Jadi 12 nama itu tidak semua yang akan terus dituntut dimaafkan. Itu akan dimaafkan. Tapi yang 3 nama yang kelihatannya terlalu ekstrim, terlalu nggak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar dan melakukan berbagai tindakan yang setelah didekatkan dengan alas hukum pasal berlapis, yaitu Pak Jokowi akan teruskan. Ya pasti kalian udah tahu lah, ya kan? Nah, bagi kami Barajeki, upaya ini adalah bukan saja mendegradasi Pak Jokowi dan keluarganya, tetapi ini juga dalam rangkaian untuk Pilpres 2029. Karena kami setelah menyampaikan pesan Pak Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode, banyak pihak yang menentang, masih pagi, belum 2026, belum 2027 dan 2028, tetapi mereka yang menentang itu sudah mulai keluar dari kandang, ya, menyampaikan atau menunjukkan bahwa mereka juga ingin maju sebagai calon presiden yang akan datang. Karena itu sikap Barajeki adalah kami tetap konsisten mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Kami mendukung sikap Pak Jokowi untuk para pihak yang telah merusak nama baiknya untuk tetap dituntut secara hukum, dan kami juga mendukung sikap Pak Jokowi yang memaafkan, ya, yang bisa dimaafkan. Kira-kira itu yang kami diskusi. Bagi saya, jika itu benar, tentu sepenuhnya hak Pak Jokowi. Tapi jika bisa memberi usul, pemberian maaf itu pun harus dengan syarat yang bersangkutan mengaku bersalah dan memohon maaf terlebih dahulu. Karena sampai saat ini, semua tersangka terus memframing ijazah Jokowi palsu, kecuali Egy Sujana. Egy Sujana lewat pengacaranya sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Jadi menurut hemat saya, sampai saat ini yang layak mendapatkan maaf dari Jokowi itu baru Egy Sujana. Sedangkan tersangka yang lain belum. Bagi saya ini penting agar kasus ini menjadi pembelajaran publik. Supaya tidak ada lagi yang seenaknya memfitnah Pak Jokowi karena yakin bisa mendapatkan maaf. Egy Sujana dan pengacaranya memang sekarang menjadi bulan-bulanan para tersangka yang lain. Karena mereka dicap sebagai pengkhianat. Egy Sujana dituduh hanya mencari selamat sendiri. Seperti narasi dari pengacara Roy Suryo ini yang menyerang Elida Neti, pengacara Egy Sujana. Saya lihat ijazah itu digunting dari segelnya gitu ya, ijazah itu kemudian diperlihatkan, dan ijazah itu ditaruh di hard case, ya, hard case yang ada logo UGM-nya gitu, dan sangat ketat. Jadi kalau Bunda Eli mengatakan dia yang merabah, saya pastikan Bunda Eli tidak seperti itu keadaan di di gelar perkara khusus. Sejak dari awal penyidik itu sudah mengatakan boleh melihat, tapi tidak boleh memegang, apalagi meraba, nggak boleh, karena masih di hard case. Dan itu di plastik yang sangat ketat gitu ya, sangat press gitu. Jadi kalau Bunda Eli bilang dia masukkan tangan kemudian dia meraba, mohon maaf ya, saya bilang Bunda Eli mungkin agak quote and quote agak lebay lah. Ya, kenapa agak lebay? Karena saya adalah orang yang ada di situ. Dan saya orang yang paling dekat dengan ijazah itu. Saya lama loh dengan ijazah itu. Saya mengamati beberapa kali, dan Bunda Eli itu agak jauh, mungkin maju, tapi ngelihat sebentar, terus habis itu balik lagi di tempat duduknya gitu. Jadi, mohon maaf, ketika Bunda Eli mengatakan dia melihat emboss, dia melihat watermark, saya pastikan itu Bunda Eli keliru. Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ada dalam proses gelar perkara khusus itu. Dan kalau ada yang mengatakan termasuk Bunda Eli bahwa tim kuasa hukum itu kemudian diam, tercengang, ya, menurut saya itu juga pernyataan, statement yang tidak mewakili suatu keadaan yang sesungguhnya gitu. Kenapa?
Karena pada saat gelar perkara khusus itu dilakukan di menit-menit akhir setelah ditunjukkan itu, ya sudah, apa lagi yang mau kita debatkan gitu. Karena kan perdebatan itu udah sengit dari awal. Said Didu sendiri bahkan bertanya seolah-olah tak kenal dengan Ely dan Neti. Padahal Said Didu ini dekat dengan TPUA dan Neti mantan bendahara TPUA. Egy Sujana juga sendiri adalah ketua TPUA. Pernyataan pengacara Egy Sujana ini memang menjadi senjata mematikan untuk Rosyuro CS. Karena framing utama mereka dipatahkan dengan mudah. Neti sudah melihat dan menyentuh langsung ijazah asli Jokowi. Bahkan dia mengaku terharu dan hampir menangis. Dia memastikan ijazah itu asli, ada emboss, watermark, dan foto Jokowi dilintasi cap merah. Kita harus memahami ya bahasa-bahasa, pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian agar tidak salah paham. Dalam hal ini saya menyampaikan bahwa di situ ada ombudsman. Nah, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Polda. Bagi saya, begitu melihat, saya merinding. Ini seperti apa ya yang akan dilihat? Sementara yang maju ke depan itu ada beberapa orang. Akhirnya saya maju. Saya lihat, bahkan saya cepat meraba. Semua pada megang loh. Kalau klaster 1 hampir semua megang. Terus dilarang, jangan pegang, jangan pegang. Kita tetap coba pegang. Nah, saya bahkan meraba. Di situ saya melihat apa itu ya, watermark. Saya merinding dan terharu. Kenapa? Ini kan membuat meredakan polemik yang hampir stuck. Bahwa ijazah itu selama ini diperlihatkan kan hanya fotokopi. Kemarin kan saya secara pribadi Bunda melihat keaslian ijazah itu dari asli dari fotokopi yang beredar gitu. Bagi Rosyuro CS yang tidak mendukung narasi mereka adalah musuh, walaupun sama-sama menjadi tersangka atau pengacaranya. Rosyuro CS memang sekarang dalam posisi ketakutan dan terjepit. Semua bukti dan saksi makin melawan mereka. Tapi mereka tetap konsisten membangun narasi ijazah Jokowi palsu. Karena sepertinya ada jaminan mereka mendapatkan amnesti jika bersalah dengan alasan demi persatuan. Ini tentunya jangan sampai terjadi. Jangan sampai Prabowo kembali lengah dan tunduk kepada kekuatan politik lawan. Hanya dengan alasan merangkul atau demi persatuan. Karena jika Presiden Prabowo memberikan amnesti, nantinya ke Rosyuro CS itu kembali akan melukai hati rakyat. Terutama rakyat pendukung Jokowi. Semoga saja tidak terjadi. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.